Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvira Junasi MPD, saya Elena Novi Ramadhani dari jurusan Teknik Industri ingin menampilkan video saya yang bertemakan Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Video ini diajukan untuk tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia pada masa itu dijadikan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, bahasa Indonesia mampu menggerakkan dan membangkitkan semangat para pemuda untuk bersama-sama lepas dalam belenggu penjajahan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi bahasa Indonesia. Sebagai pemersatu bangsa, bahasa Indonesia mampu menjadi penghubung keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Yang kedua ada pembahasan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi. Di antaranya, yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga ada alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat ada alat pemersatu suku budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, festival, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, ada alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja dalam alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitas yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Yang berikutnya, apa sih pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia sangat berperan penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu, artinya perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bahasa interaksi sosial, tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya bahasa interaksi sosial akan berjalan dengan baik karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik satu sama lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bentuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Till dan Sulby 1986 mengartikan literasi secara sempit, yaitu literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. Kegiatan literasi sebaiknya menjadi rutinitas yang ada di setiap jenjang pendidikan formal, dari mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Literasilah sangat penting. Maka dari itu, berikut ini upaya-upaya peningkatan kegiatan literasi. Yang pertama, sempatkan membaca di setiap waktu luang. Kamu bisa tanamkan
membaca di waktu luang seperti menunggu antrian dan sebagainya. Bukanlah masalah beberapa lembar halaman yang kamu baca, namun yang penting adalah menanamkan kebiasaan. Yang kedua, lebih banyak membeli buku. Jika ada uang jajan yang tidak ada salahnya kamu gunakan untuk membeli buku. Yang ketiga, membaca target bacaan. Upaya peningkatan kemampuan literasi juga bisa dilakukan dengan membuat target buku. Apa saja yang kamu baca dalam waktu tertentu. Yang keempat, ikut komunitas kemampuan dan minat literasi. Kamu bisa tingkatkan dalam bergabung dalam komunitas tertentu seperti kelompok ilmiah remaja. Saat menjadi anggota kelompok ilmiah remaja di sekolah kamu diharuskan membuat sebuah karya ilmiah. Agar bisa menghasilkan karya ilmiah bagus, tentunya kamu harus membaca referensi seperti jurnal maupun buku. Yang kelima, membaca sebelum tidur. Cara lain agar kemampuan literasi meningkat dengan menumpuk kebiasaan membaca sebelum tidur. Yang keenam, belajar mempraktekkan effective reading. Effective reading bisa diartikan sebagai cara orang untuk membaca buku dengan cepat dan bisa memahami informasi yang ada di dalam buku secara utuh. Slide selanjutnya, apa pentingnya literasi bangsa sejak dini? Kegiatan literasi sangatlah penting, guna untuk menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya membaca dan menambah ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Seka dan AJ 2013. Ia berkata, pentingnya mendeteksi awal kemampuan literasi anak seusia dini akan memberikan informasi terkait kesulitan membaca dan menulis. Slide selanjutnya adalah simpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Dan juga dalam kegiatan literasi, kita harus menciptakan membaca dan menulis sejak dini, karena masih banyak pelajar yang malas untuk membaca dan menulis, karena masih banyak lingkungan keluarga yang masih membiasakan anak-anak untuk menggunakan bahasa asing, karena bahasa asing dianggap penting di dunia pendidikan nantinya, sehingga tidak jarang remaja sekarang enggan lagi berbahasa Indonesia. Slide selanjutnya adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, sebagai kaum muda dan pelajar harus tetap membekali diri dengan kemampuan-kemampuan yang bermanfaat, terutama pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kaum muda dan pelajar harus tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia dan tidak terus-menerus menggunakan bahasa asing. Karena dengan bangga dengan bahasa Indonesia, berarti kita ikut berperan mengembangkan dan mempertahankan salah satu jati diri NKRI. Yang ketiga, pembaca harus mampu menjaga dan mengembangkan dan mempertahankan bahasa kebanggaan kita, yaitu bahasa Indonesia dengan jiwa dan raga yang kita miliki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.